بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah, disebutkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memberikan nasihat, memberikan petuah. Beliau mengatakan, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula in amana aman wa in kafara kafar fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit fa innal hayya la yu'manu alaihi al fitnah, yang artinya, perhatikanlah, ketahuilah, sungguh-sungguh janganlah salah seorang di antara kalian mengkaitkan agamanya kepada seseorang. Jangan dia taklid kepada seseorang pun dalam beragama ini. Kalau orang itu beriman, dia ikut beriman. Kalau orang itu kafir, dia ikut kafir. Jangan. Namun bila kalian harus mencari panutan, mencari qudwah, tauladan, maka hendaklah bertauladan kepada yang telah mati. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari yang namanya fitnah. Asar ini dikatakan sahih oleh Al-Haythami rahimahullahu ta'ala wa rijaluhu rijalus sahih.
Disebutkan di dalam lafaz yang lain. Di dalamnya ada kelemahan, namun dikuatkan oleh athar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustannan hal yastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'manu alaihi al-fitnah." Barang siapa di antara kalian yang hendak istinam, mencari sebuah sunnah, menempuh sebuah jalan, hendaklah dia mengambil sunnah, menempuh sebuah jalan, yaitu jalannya orang-orang yang telah mati. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari yang namanya fitnah. Yang dimaukan dengan orang yang mati di sini adalah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebab beliau melanjutkan dalam kalimatnya, ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufa. Mereka yang kamu ikuti, mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum, yang paling bagus hatinya dari kalangan umat ini, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu liiqamati dinih wa suhbati nabiyih. Para sahabat suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya dan menemani nabinya. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalilah hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan petunjuk mereka, bimbingan mereka. Fa'innahum kanu 'alal hadil mustaqim, sebab mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini dhaif, namun dikuatkan oleh athar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan dalam Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim, sehingga menjadi hasan li ghairihi dengan lafaz yang kedua tadi. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam asar ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan petuah, ujangan kepada umat yang setelahnya. Isi petuahnya merupakan prinsip kita dalam beragama. Prinsip kita dalam beragama ialah adamut taqlid. Kita tidak menggantungkan agama kita, tidak mengikat agama kita, tidak taklid tentang agama kita kepada siapapun. Taklid buta. Orang itu iman, ikut iman. Orang itu kafir, ikut kafir. Dia di atas sunnah, ikut di atas sunnah. Dia menyimpang, ikut terjerumus dalam penyimpangan. Itu bukan prinsip agama kita. Prinsip agama kita ialah al-iqtida'u bis sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Menjadikan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah bagi kita. Tentu sebelumnya dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini ada prinsip yang namanya kewajiban untuk kembali kepada bimbingan sahabat, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bimbingan para sahabat yang dibangun di atas Alkitab was sunnah. Ini merupakan prinsip kita dalam beragama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam usul sunnah menyatakan, usul sunnati indana at-tamassuku bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim.
prinsip sunnah menurut kami para ulama ialah berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, berpegang teguh dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, dan menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala juga menyatakan pada kalimat yang ma'ruf dari beliau menyatakan, alaika fi athari man salaf wa in rafadhaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah engkau menepati berpegangan dengan athar kaum salaf, bimbingan kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, walaupun umat manusia menolak kamu. Dan waspadalah kamu dari ra'yu pendapat semata-mata orang per orang, walaupun dia menghias-hiasi kamu dengan ucapan-ucapan yang menipu. Ini adalah tariqahnya Ahlus Sunnah, prinsipnya Ahlus Sunnah, prinsipnya Salafiyin, kembali kepada salafnya, kembali kepada para sahabat dalam beragama, dalam memahami Alkitab dan Sunnah, barakallahu, dan menjadikan mereka sebagai qudwatun hasanah. Ini perkara yang sangat jelas dan sering disampaikan di kalangan antum sekalian, para ikhwah hafizakumullah. Yang penting untuk kita kasih perhatian adalah pernyataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa innal hayya la yu'manu alaihi al-fitnah. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk taklid kepada si fulan, kepada si alan, terutama yang masih hidup? Dikarenakan orang yang masih hidup itu tidak aman dari yang namanya fitnah. Kita belum mengetahui bagaimana khatimahnya. Apakah dia mendapatkan husnul khatimah, mati di atas sunnah, ataukah dia mendapatkan suul khatimah, mati di atas penyimpangan-penyimpangan bid'ah? Kita nggak tahu. Walaupun kita diperintahkan kepada Allah untuk kembali kepada nasihat-nasihatnya para ulama, bimbingan-bimbingan, ujangan-ujangan para ulama yang di atas sunnah, tetapi tidak sampai tingkatan taklid. Kalaupun kita harus taklid, tapi yang betul bahasanya adalah ittiba. Kalaupun kita harus mencontoh, mengikuti seseorang, menjadikan seseorang sebagai uswatun hasanah, qudwatun salihah, kita titi jejak langkahnya, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang diizinkan secara syar'i adalah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka telah wafat, mereka telah lalu masanya, telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, terkait dengan para sahabatnya, terkait dengan para tabi'innya, terkait dengan para tabi'in. Dikenal dengan sebutan al-qurunut tsalatsah al-mufaddalah, 3 generasi yang utama umat ini. Khairun nasi qarni, kata Rasul. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Jelas keutamaannya, jelas fadilahnya, aman dari yang namanya fitnah. Apalagi dengan pensifatan yang disebutkan tadi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, para sahabat adalah umat yang paling bagus hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takallufnya, yang memang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan agamanya dan untuk menemani para sahabatnya, menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tegas Ibnu Mas'ud mengatakan, wa innahum kanu ala al-hudal mustaqim. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Aman. Adapun kalau Anda barakallahu fikum menggantungkan agamamu kepada fulan wa allan yang masih hidup,
ini belum jelas keamanannya. Belum jelas status keadaan dia. Bisa jadi dia sekarang di atas sunnah. Belum tentu dia mati di atas sunnah. Mungkin saja di tengah jalan terpelanting, terpental dari sunnah Rasulullah SAW, terpental dari manhajus salaf, terpental dari dakwah salafiyah yang mulia ini. Mungkin saja. Sebagaimana mungkin saja orang yang sekarang ini mungkin dia menyimpang, menyelisih sunnah, tetapi kemudian mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia mati di atas sunnah. Mungkin. Sehingga diingatkan barakallahu fikum, jangan sampai kita mengikat agama kita dengan orang per orang. Kalau dia iman, kita ikut iman. Kalau dia kafir, kita ikut kafir. Taklidul a'ma. Apalagi menantina azakumullah, dalam sejarah dakwah salafiyah dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, terlalu banyak pihak-pihak orang-orang yang dahulu di atas sunnah Rasulullah SAW, dahulu memiliki ilmu, memiliki dakwah, dikenal sebagai pengampu dakwah, dikenal termasuk dalam jajaran bahkan para alim ulama, para masyayikh, bahkan dikenal masuk dalam jajaran para duat atau para asatidzah. Namun kemudian ternyata di tengah jalan dia mengalami penyimpangan-penyimpangan yang membuat dia keluar jalur dari sunnah Rasulullah SAW. Itu ada yang membuat kita nggak mungkin berpegangan pada seseorang dalam beragama. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Membicarakan tentang sejarah orang-orang yang menyimpang. Tema kita ialah yang berguguran dalam dakwah salafiyah. Berarti ini orang sebelumnya di atas dakwah salafiyah, di atas sunnah, di atas manhajus salaf. Bukan semata-mata akhun fadil, saudara kita yang mulia yang biasa, tapi mungkin sudah masuk dalam jajaran tulabul ilm, para pencari ilmu yang gigih dalam talabul ilminya, termasuk dalam kategori orang-orang berdakwah kepada Allah yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah, bahkan mungkin termasuk di dalam kategori dan jajaran alim ulama dan semisal, dialimkan, disyekhkan, diustadkan, dan segala macamnya. Tapi ternyata dia gugur dari dakwah yang mulia ini, gugur dari dakwah salafiyah, dakwah sunnah yang mulia. Ataupun yang min awalih ila akhirih ala hirafin, ataupun dari mulai awal sampai akhir memang dia menyimpang, ya jangan dibahas, dikarenakan sudah menyimpang dari sononya. Karena kalau kita mau mulainya dari mulai zaman Rasulullah SAW, kelamaan, ya panjang ini. Kalau zamannya Rasulullah SAW, seseorang yang dahulunya Muslim, kemudian dia murtad dari agamanya. Misalnya dia murtad dari agamanya, bahkan di kala itu sampai pada tingkat mengaku sebagai nabi, mutanaddi, sehingga tingkatan penyimpangannya bukan semata-mata bid'ah, tapi sampai pada tingkatan kekufuran.
Nah, kita mungkin memulainya dari eranya kita saja. Ngerti nggih? Kalau dari mulai zaman dahulu kala kepanjangan. Kita mulai saja dari era kita. Yang kita bahas adalah yang masuk dalam lingkaran dakwah salafiyah atau orang-orang yang mengaku di atas sunnah, yang mengaku mendakwakan dakwah salafiyah secara zahir walaupun secara batinnya tidak. Kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, orang-orang atau pihak-pihak yang berguguran dari dakwah salafiyah kemudian berbalik menjadi pihak-pihak yang memusuhi dakwah salafiyah. Itu permulaannya dari fitnahnya Sayyid Qutb. Fitnah Qutbiyah, fitnahnya Sayyid Qutb. Ini ya kalau dihitung waktunya ya mungkin puluhan tahun yang lalu. Atau mungkin hampir 30 tahun yang lalu. Antum di mana ketika itu? Hah? Di mana? Ya wallahu a'lam. Itu bermula barakallahu fikum. Ketika beliau hafizahullah taala wa ra'ah menjelaskan melalui karya-karya beliau tentang penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb. Ini merupakan fadl minallah, keutamaan, kelebihan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada beliau hafizahullah taala wa ra'ah di masa-masa ulama besar itu masih hidup. Syekh Al-Albani masih hidup, Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Ibnu Utsaimin masih hidup, Syekh Mubil masih hidup, dan yang lain juga masih hidup. Belum ada di kalangan mereka-mereka ini yang kemudian menjelaskan dengan detail, dengan rinci dari sumber kitab-kitab langsungnya Sayyid Qutb yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Belum ada. Dan yang kali pertama melakukannya adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Beliau usianya sudah sangat tua, 80 sekian, hampir menginjak 90 tahun. Jangan antum bayangkan Syekh Rabi' kayak saya. Nah, kalau beliau kayak saya 30 tahun yang lalu masih kecil. 30 tahun yang lalu tadi beliau sudah tua. Sudah 50-an sekian. Para kawan. Ketika muncul karya-karya beliau dan sampai sekarang itu matbu' dicetak kayak ada yang mengupas tuntas tentang Sayyid Qutb. Disebutkan sama beliau pemahaman dia yang begitu mengerikan, punya pemahaman wahdatul wujud, meyakini atau menjasadkan Al-Quran, mentaktil, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menikam kehormatan para anbiya wal mursalin, menikam kehormatan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan yang lain-lain banyak. Dibuktikan dengan karya-karya beliau, disebutkan rujukan-rujukannya, kitab ini sekian, halaman sekian, dan diulas dengan ilmiah. Yang hasilnya para ulama, para kelasikum menguji beliau, memberikan dukungan-dukungan kepada beliau, dan bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memerintahkan audiennya untuk mengkaji dan membaca buku-buku Syekh Rabi'
terkait dengan Sayyid Qutb. Dikarenakan beliau kurang banyak mutalaah terkait dengan Sayyid Qutb. Ketika muncul kitab-kitab tadi, mulai gerah orang-orang yang zahirnya mengaku mendakwahkan sunnah, mengaku mendakwahkan dakwah salafiyah, padahal dalam jiwanya ada penyakit. Mulai gerah, panasan, dan mulai muncul pengingkaran. Jadi katakan orang pertama yang demikian keadaannya adalah seseorang yang bernama Adnan Ar'ur. Ini temannya Muhammad Al-Maghrawi dari Maroko, koncone Ali Hasan Halabi dan segala macam. Nanti Adnan Ar'ur. Dikarenakan dia begitu fanatik pembelaannya kepada Sayyid Qutb. Tidak terima ketika Sayyid Qutb tadi dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Padahal ilmiah. Maka dia berusaha untuk kemudian mencari-cari sesuatu yang mujmal dari keterangan-keterangan Syekh Rabi. Ditanyakan kepada Syekhul Albani rahimahullah ta'ala supaya mendapatkan fatwa yang menghantam dan segala macam. Al-Muhim muncul tanduknya dia, memunculkan fitnah di tengah-tengah salafiyin, pembelaannya kepada Sayyid Qutb yang memiliki pemahaman begitu menyimpang. Yang kemudian para masyayikh dan para ulama membenarkan apa yang ditulis oleh Syekhul Albani rahimahullah. Muncul ketika itu fitnah Adnaniyah atau fitnah Ar'uriyah. Ujung-ujungnya adalah membela Sayyid Qutb. Dari sanalah muncul berbagai macam kaidah-kaidah yang dia keluarkan, yang berupaya untuk mengayomi Sayyid Qutb secara khusus dan mengayomi ashabul ahwa'i wal bidah. Nusahih wala nujarrih. Kita hanya membenarkan saja, jangan menjarah, kritik, dan segala macamnya. Jangan kemudian kita hanya semata-mata dai, bukan qadhi. Al-muhim muncul sekian banyak penyimpangan kaidah. Barakallah. Terhempaslah dia, terbawa oleh fitnah Sayyid Qutb, fitnah Qutbiyah. Reda dikarenakan para masyayikhul kibar memberikan penjelasannya dan mereka bersama dengan Syekh Rabi' bin Hadi. Tidak lama setelah itu muncul lagi orang yang kedua, temannya Adnan, namanya Muhammad Al-Maghrawi dari Maghrib, dari Maroko. Dari Maroko. Dia memunculkan lagi fitnah demi fitnah di Maroko sana terkait dengan sikapnya, terkait dengan maudidnya dan segala macamnya dalam berkaitan dengan Sayyid Qutb, berkaitan dengan Adnan Ar'ur dan segala macamnya. Bahkan dia memunculkan pemahaman yang dia memberikan lagi terbawa dengan pemahaman takyid. Ini dipercepat dikarenakan mudah membendung fitnah mereka semua. Dikarenakan masyayikhul kibar itu masih ada ketika itu. Itu di zaman masyayikh masih hidup. Selesai. Fitnahnya semakin dahsyat, semakin membesar, barakallahu fikum, ketika para masyayikhul kibar banyak yang wafat. Syekh Al-Albani wafat, Syekh bin Baz wafat, Syekh Ibnu Utsaimin wafat, Syekh Muqbil bin Hadi wafat, yang dikenal dengan sebutan al-a'immatul arba'ah fi hadzal 'asr, imam 4 di zaman sekarang ini. Ketika itulah muncul tanduknya seseorang dari Mesir yang tinggal di Yaman di Ma'rib yang bernama Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, Mustafa bin Sulaiman. Barakallah.
membuat fitnah di negeri Yaman, merendahkan masyaikhul Yaman kala itu. Ingat kala itu murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala merendahkan salafiyin, dituduh sebagai orang-orang yang rendahan dan segala macamnya, waqti salsah ila akhirih, dengan bahasa-bahasa itu ya kawan, memuja dan memuji tokoh-tokoh hizbiyin, dikatakan sebagai jibal, gunung-gunung ilmu dan segala macamnya, memuji yang namanya Al-Maghrawi, membela yang namanya Al-Maghrawi, membela yang namanya Adan Ar-Ur dan segala macamnya. Barakallahu. Penyimpangan dia sudah kelihatan sebelum wafatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Jauh-jauh sebelumnya sudah dinasihati oleh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah. Maka 6 tahun sebelum dia memunculkan fitnahnya, Syekh Rabi' sudah menasihati dia dengan sembunyi-sembunyi. Terutama dalam bukunya dia Sirajul Wahhaj. Barakallahu. Begitu Syekh Muqbil meninggal dunia, maka memunculkan taringnya. Dia mengatakan, zahaba zamanul khawf. Telah hilang masa-masa ketakutan. Dia takut dengan Syekh Muqbil bin Hadi. Nah, sampai dikatakan oleh para ulama kita, rajulani yakhafani min rajulaini min talataini mukhtalifaini. Ibrahim Syakrah yakhaful Albani wa Abdul Hasan yakhaful Wadi. Artinya ya, Pak. Ada 2 orang takut dengan 2 orang, ada 2 orang takut dari 2 orang dari 2 negara yang berbeda. Ibrahim Syakrah takut dengan Syekh Albani, Abdul Hasan Al-Arifi takut dengan Al-Wadi. Jadi semua bin Hadi Al-Wadi radhiyallahu. Ini semuanya kita termasuk pengamat sejarah, karena mengikuti perkembangan fitnah Abdul Hasan dari mulai awal sampai akhir, dan kita masih ada di Yaman. Zahaba zamanul khawf. Ya, munculkan kaidah demi kaidah yang batil, yang menggambarkan bagaimana pemahaman dia sungguhnya. Abdul Hasan punya kaidah ya ikhwan, namanya al-manhajul afiyah. Yasa'ul salafiyah wa yasa'ul ummata kullaha. Manhaj yang luas, yang meliputi dakwah salafiyah dan seluruh umat, yang menggandeng semua yang ada dalam dakwahnya, yang pada kenyataannya dikecualikan salafiyin. Salafiyin, hizbiyin semuanya masuk, ikhwaniyin semuanya masuk, salafiyin tidak masuk. Antum tahu pada masa-masa fitnah Abdul Hasan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bersyarikat dakwah, siapa orang yang dia elu-elukan, yang dia sanjung-sanjung kala itu. Tahu ya Pak? Yang dia sanjung-sanjung kala itu adalah yang dia sebut dengan Syaikhan, Asy-Syaikhani, 2 syekh. Bahkan di Britania kala itu tahun 1420 Hijriah, ketika ada gonjang-ganjing di wilayah Britania Inggris terkait dengan dakwah, dia datang ke sana untuk islah, membuat semacam perjanjian yang di dalamnya penuh dengan yang namanya hizbiyah, yang dikatakan sama Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah dengan sebutan Makidatul Kubra, yang merupakan Makkah besar. Selalu dia mengkaitkan syabab salafiyin, kata dia, dengan 2 syekh ini. Semuanya kepada syekh, 2 syekh, 2 syekh, tergantung 2 syekh, tergantung fatwa 2 syekh, tergantung 2 syekh, 2 syekh, 2 syekh. Antum tahu cuma 2 syekh saja. Yang dibawakan dengan Syekhan adalah Ali Hasan Al-Halabi dan Salim Al-Hilali. Dalam keadaan dia memunculkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya, pembelaannya pada Syekh Qutb, pembelaan kepada Maghrawi, pembelaan kepada Adan Ar-Ur, dia gabungan semuanya. Dia mengeluh-elukan 2 syekh tadi, Ali Al-Halabi dan Salim Al-Hilali, mengikat syabab salafi dengan 2 syekh tadi, melupakan para imatul kibar yang ada ketika
Ini semuanya kawan ada hitam dan putih. Ada sebuah kitab tebal begini ya kawan. Namanya Umdatul Ibni. Tebal. Umdatul Ibni. Ini kumpulan bantahan-bantahan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali kepada Ali al-Halabi. Tebal begini ya kawan. Mau saya bawa ke kapur. Diungkap semua di situ. Dari mulai fitnahnya Adan Arthur, fitnahnya Al-Maghrawi, kemudian yang cukup besar, fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ri. Yang ini cukup besar dikarenakan dia dikenal sebagai katanya muridnya Syekh bin Hadi, katanya ahli jarh wa ta'dil, katanya dan katanya. Itu semuanya banyak yang benarnya. Barakallahu. Dibantah oleh para masyayikhul Yaman, dibantah oleh Syekh Rabi'. Sampai pada akhirnya kita masih di sana ketika itu barakallahu fikum masyayikhul Yaman kala itu menvonis dia sebagai seorang ikhwani syirrir mubtadi'un dhal, seorang ikhwani yang begitu jahat, seorang mubtadi' yang sesat. Kita masih di sini. Tapi yang membantah dengan bantahan ilmiah ketika itu hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasadi al-Abdali rahimahullahu taala wa ghafarallahu taala. Mazhamah di mana dia keluarkan. Tapi yang paling tegas bantahan-bantahannya dari kalangan ulama Mamlakah, terutama Syekh Rabi' bin Hadi, hafizahullah taala wa ra'ah. Lengkap, tercetak, maktub, matbu', dicetak semua bantahan-bantahan. Terpental lagi yang namanya Abul Hasan. Barakallah. Dan ikhwanatina azakumullah. Sekarang ini yang begitu gigih dan begitu getol menampakkan permusuhannya terhadap dakwah salafiyah dari seseorang yang dahulunya dikenal sebagai Syekhul Salafi, ialah penerusnya mereka semuanya, Ali Hasan Al-Halabi, sehingga dikenal dengan fitnah Halabiyah. Kita semuanya tahu kala itu barakallahu fikum, kala itu dia dikenal katanya murid seniornya Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia punya karya tulis cukup banyak, buku ini, itu dan segala macamnya. Kalau boleh jujur, di tahun 90-an tatkala kita masih di Yogyakarta, awal-awal dakwah di Indonesia ini barakallahu fikum, hampir semuanya yang dipakai bukunya Ali Hasan, dikit-dikit Ali Hasan, dikit-dikit Ali Hasan. Semua orang tahu siapa Ali Hasan. Bahkan dia kemari berkali-kali. Suka dia dengan Indonesia. Barakallah. Ternyata kemudian sepeninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dia ternyata menjadi musuh besar Salafiyin sampai ini. Dia kumpulkan semua orang-orang tadi. Adnan Ar'u, Muhammad Al-Maghrawi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, semuanya. Dia kumpulkan jadi satu, dia rangkul semuanya, dijuluki sebagai Masyayikhus Salafiyin. Dia membuat situs dengan sebutan Kulul Salafiyin. Kata Syekh Rabi', la ala Kulul Khalafiyin. Dia menggambarkan bahwasanya pemicu fitnah itu bukan kami, tetapi Al-Madkhali, yakni Syekh Rabi'. Bukan kami, tapi Al-Madkhali. Buktinya semua fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah dakwah salafiyah yang terlibat macam-macam namanya, macam-macam kasusnya, tapi yang dihadapi pasti satu orang, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Fitnah Ar-Ur yang dihadapi Rabi' bin Hadi. Fitnah Maghrawi yang dihadapi lagi-lagi Rabi' Al-Madkhali. Abul Hasan Al-Ma'ribi laki-laki yang dihadapi Rabi' bin Hadi. Sekarang ini yang dihadapi Rabi' bin Hadi. Satu yang nggak berubah, laki-laki Rabi', laki-laki Rabi', laki-laki Rabi'. Sementara yang lainnya macam-macam orangnya. Ada fulan, ada alan, ada fulan, ada alan. Berarti yang bikin fitnah itu Rabi' bin Hadi. Nauzubillah. Sehingga yang tepat dikasih nama Fitnatul Madkhali. Itu ucapannya. Nauzubillah. Padahal yang azakumullah dalam sejarahnya terpampang dengan begitu jelas
yang pertama kali memunculkan fitnah dan fitnah terutama yang terkait dengan Sayyid Qutb adalah mereka-mereka ini. Adapun Ali Al-Halabi barakallahu fikum lebih mengerikan lagi. Disensus oleh sebagian pihak dari bantahan-bantahan para ulama terkait dengan penyimpangan-penyimpangannya. Ada 150 sekian penyimpangan terkait dengan Al-Halabi. Yang terkait dengan masalah manhajiyah, yang terkait dengan masalah mauqif dia kepada para ulama, para imam, yang terkait dengan cara ta'dil dan segala macamnya. Luar biasa. Barakallahu. Yang intinya dia hendak merangkul semua yang ada dan yang terbaru dia membela, memuji-muji risalah Oman yang di dalamnya terdapat sanjungan dan ajakan kepada wahdatul adyan. Sentralisme agama, pluralisme dan segala macamnya yang merupakan kekufuran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tanda tangan di situ, di dalamnya ada tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufiyah dan segala macamnya, dia juluki sebagai rijal thiqah. Mereka adalah rawi-rawi yang terpercaya yang thiqah. Nauzubillah. Allahul musta'an. Ini yang sekarang ini karantina Allah sedang dihadapi oleh salafiyyin di mancanegara, fitnah halaliyah. Barakallahu. Di antara penyimpangan dia dalam bab cara ta'dil. Dia mempersyaratkan harus ijma' ulama. Harus ijma' ulama di dalam mengkritik seseorang, di dalam menvonis seseorang itu mubtadi'. Kalau semua ulama, semua masyayikh telah ijma', telah sepakat, fulan hizbi, mubtadi', maka dikatakan hizbi mubtadi'. Tetapi ketika ada satu yang berbeda, yang khilaf, maka hizbi. Ini perkara yang menyimpang, bertentangan dengan kaidah jarh wa ta'dil yang dipahami salafun shalihin dulu sama sekali. Tidak pernah ada kaidah semacam ini. Itu upaya dia untuk menolak keterangan-keterangan para ulama, menolak keterangan-keterangan para masyayikh dalam sikapi orang-orang yang menyimpang di sepanjang zaman, sepanjang masa. Tahu apa yang dilakukan dengan tindakan tadi, supaya ijma'-nya tadi gagal. Dia sebagai orang yang membantahnya, yang menolaknya, dan dia memposisikan dirinya sebagai seorang alim, gabir, mu'tabar. Barakallahu fiik. Ketika para ulama berbicara tentang keadaan apa, penyimpangan-penyimpangan apa, para masyayikhul kibar dengan hujah-hujahnya, dia menyelisihi, dia membela. Tidak ada ijma', maka adnan al-urf bukan hizbi. Belum ijma'. Ketika para masyayikhul kibar bicara terang-terangan membongkar penyimpangan-penyimpangan al-Baghrawi, dia menyelisihi. Tidak ada ijma', dia bukan hizbi. Harus ijma' dulu. Ketika para ulama kibar menjelaskan tentang penyimpangan kaidah batilnya Abdul Hasan Al-Maribi, dia yang membelanya. Terus demikian. Sehingga tidak ada ijma'. Karena ada ijma', maka tidak ada hukum atau vonis mubtadi' atau hizbi pada orang-orang. Lebih daripada itu, dia menjuluki mereka semua sebagai salafiyyin. Padahal bukan salafiyyin, mereka adalah hizbiyyin. Barakallahu. Ini yang paling besar fitnahnya sampai sekarang ini karantina Allah, yang dengan sebab fitnah halabiyah ini barakallahu fikum, banyak pihak yang terpelanting dari dakwah salafiyah, terutama yang ada di Indonesia. Semakin malam semakin panas, mulai mengkerucut. Terutama yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Yang dialami oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena mantan teman lama ya, yang dialami oleh teman-teman kita, bahkan mungkin mantan guru-guru kita ini kan, dari kalangan sururiyin atau ex-sururiyin, itu semuanya gak lepas dari fitnah alat. Kalau misalnya yang ini antum pelakunya, antum pelaku sejarah di Indonesia ini ya, barakallahu.
terkait dengan berjatuhannya orang-orang yang dahulu di atas dakwah sunnah, tokoh-tokoh besar kala itu, semacam Ibnu Jawad, Abu Nida, ya, Pak? Dan segala macam dari link-linknya mereka ini, dan lepas dari fitnah Halafiyah. Sampai sekarang masih berkecimpung dalam fitnah Halafiyah. Barakallah. Diteruskan oleh yang muda-muda ini, panser-panser muda ini. Terutama yang paling getol dan membawa, menebarkan pemahaman Halafiyah, Tiranda. Doktor LC MA Tiranda. Barakallah. Dan teman-teman dia sangat getol dalam mengkampanyekan pemahaman Halafiyah di Indonesia ini. Karena kan syubhatnya sangat banyak. Di antara syubhat yang begitu kental yang disuarakan oleh Halafiyin dan teman-temannya ialah kaidah la yulzimuni la yumni'uni. Ketika ada keterangan para ulama kibar, para masyayikhul kibar yang thiqat, yang terpercaya, mu'tabar dengan hujah-hujahnya menjelaskan penyimpangan si fulan, penyimpangan si alan, ditolak dengan kata-kata la yulzimuni. Tidak mengharuskan saya untuk mengikuti dia. Saya bukan orang yang taklid. Saya bukan muqallid. La yulzimuni, enggak mengharuskan saya menerima itu semuanya. Apa ucapan dia ucapan Nabi? Ini adalah syubhatnya Halafiyin. Yang terus merantak, katanya Jawa Timur ya. Tahu merantak Evan? Kemana-mana. Kalau api itu semakin lama semakin membesar, merantak. Apa itu bilang? Merata, yang menyebar. Di mana-mana itu semua dari sana. Perjumpangannya itu senjata mereka untuk menolak semua keterangan-keterangan para masyayikh. Tapi giliran datang dari orang yang sesuai dengan mereka memberikan penjelasan, tidak ada kata-kata la yulzimuni, tidak ada. Pokok diterima mentah-mentah sama mereka. Allahu musta'an. Al-muhim, fitnah Halafiyah yang mengumpulkan semua fitnah-fitnah yang ada sekarang ini para ulama itu sekarang ini menjadi pusat fitnah center gitu ya, pusat fitnah yang dengan sebab itu barakallahu fikum banyak pihak-pihak yang berguguran dari dakwah salafiyah. Barakallahu ini sampai sekarang ini. Kemudian yang benar-benar saya kumul. Saya jam berapa ya, Pak? Di antara penyebab munculnya banyak pihak yang berguguran dari dakwah salafiyah adalah fitnatut tamyir. Fitnatut tamyir, fitnah melembekkan prinsip al-wala' wal bara' yang tegas. Yang mestinya itu kencang dibikin lembek, melebur. Dunia tamyir dari kata-kata inna itu melebur, data yabu. Barakallahu melebur. Yang mesti itu keras, kencang, meleleh dia. Barakallahu. Ada manhajul tamyir, manhaj ini barakallahu yang melemahkan prinsip al-wala' wal bara'. Juga barakallahu fikum dari penelitian Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dan dia bilang, kok dikit-dikit sih Rabi ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di zaman sekarang ini orang semisal semacam Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wara. Hada al-alim yu'tabaru ayatan di ma'rifatil fitan di hadal asr. Dianggap sebagai tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah. Tayyib di dalam mengenali fitnah zaman sekarang. Betul-betul beliau telusuri, beliau pelajari, beliau perhatikan, beliau resapi, bergumul dengannya, menghadapi orang-orangnya dan makar-makarnya. Ini beliau. Itu bukan namanya taklid, itu namanya menerima khabar thiqah para kawan. Beliau thiqah inda ulama sunnah, walaupun tidak thiqah inda mumayyi'in. La yu'tabar qaulul mumayyi',
Nggak dianggap ucapan mumayyiz, yang dianggap adalah qaul masyayikh, qaul a'immatul huda, para ulama kita yang terkemuka. Menurut pengamaman beliau, kita bicara era kita. Asal muasal munculnya pemahaman tamyiz ini itu dari kalangan ikhwanul muslimin. Dari kalangan ikhwanul muslimin. Yaitu dari kaidah yang dibuat oleh pendiri ikhwanul muslimin yang bernama Hasan al-Banna, seorang tokoh ikhwani sufi hasati, itu sufi ekstrim kebatinan kuburi, dia demen dengan kuburan. Dia punya kaidah yang begitu ma'ruf dan masyhur di kalangan mereka semua, yang kemudian dikembangkan, dimodifikasi oleh ahli tamyiz. Kaidah dia ma'rufah menyatakan nata'awan fima ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling bantu-membantu, saling ta'awun dalam perkara yang kita sepakati, dan satu sama lain saling memberikan uzur pada perkara yang kita ikhtilafkan. Kok kaidahnya kok tidak ada masalah tadi? Kan kaidah ta'awun, Ustaz. Ya sepakati ya ta'awun, Ustaz. Kalau kita berbeda ikhtilaf, ya saling memberikan uzur lah, menghargai perbedaan. Gitu ya, Pak ya? Masyaallah. Bahasa menghargai perbedaan dan segala macamnya dari mereka semua ya. Sumber dan pakalnya. Kita bahas dulu baru pernyataan. Ini kaidah dibahas dan ditanyakan kepada masyayikhul kibar pada masa masih zaman Syaitan Syekh bin Masih Mulutaidin, masyayikhul kibar masih hidup. Mereka semuanya memperinci kaidah tadi dikarenakan masih mujmal, masih global. Ucapan dia, kita saling berta'awun dalam perkara yang sepakati. Ini masih global. Sepakat atas perkara apa? Aneh, kalau yang dimaukan kita bersepakat di atas prinsip-prinsip Islam yang benar, nah, kita berta'awun padanya. Tetapi kalau kita berta'awun dalam semua yang kita sepakati secara mutlak, dengan tanpa memandang syar'i atau tidak syar'i, ini perkara yang batil. Sepakat di atas perkara kebatilan, ya tidak mungkin ta'awun, harus dihindari. Sepakat misalkan menggulkan misi LGBT, nah gitu ya, sepakat. Ini nggak mungkin ta'awun. Sepakat untuk melegalkan riba, nggak mungkin ta'awun. Sepakat untuk melegalkan pemahaman pluralisme, ini bukan namanya kesepakatan, karena yang batil. Nah, mungkin tahu. Sehingga tanya dulu, sepakat dalam perkara apa? Kalau sepakat dalam perkara yang hak, na'am tahu. Wadah ya, Pak? Wadah. Ada pun yang kedua, pernyataan dia dan masing-masing kita saling memberikan uzur pada perkara yang kita ikhtilafkan. Ini juga global, ikhtilaf dalam bab apa? Rinci dulu dong. Amin. Kalau yang dia maukan ikhtilaful aqaid, ikhtilaf dalam perkara akidah, hadza syi'i, hadza khariji, hadza sufi, hadza sururi, hadza ikhwani, hadza tablighi, dengan berbagai macam pemahaman dan alirannya yang sesat, yang saya mengerti perbedaan. Syi'i ya kok juga syiahnya kita juga. Khawaridnya kita juga. Tabligh ya tablignya kita juga. Ikhwannya kita juga. Wahabi walaupun kasar ya wahabinya kita juga.
Yang semacam ini nggak mungkin barakallahu fikum kita mengadakan menghargai perbedaan pendapat. Nggak mungkin, itu namanya gaduh-gaduh. Mencampur adukan perkara-perkara yang menyimpang. Nggak mungkin juga seutuh. Paham salah ya? Nggak mungkin kita kasih utuh. Itu ikhtilaf yang tercela. Bukan ikhtilaf yang ada uzur padanya. Dan tidak boleh ikhtilaf. Semua harus kembali kepada pemahaman yang benar. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. La sufi, wala syi'i, wala khariji, wala kuburi, wala sururi, wala syi'i. Antum tahu nggak ucapan tadi? Syiahnya kita juga. Khawarijnya kita juga. Wahabi walaupun kasar wahabinya kita juga. Antum tahu ucapan siapa nih? Jadi ucapannya sendirinya Irsyad Ahmad As-Surjati yang dipuji dengan tinggi langit oleh Al-Halabi. Dikatakan, saya nggak mengatakan dia salafi semata, tapi saya katakan dia Syekh Saladi. Luar biasa. Dan pemahaman semacam ini. Paham soalnya? Nggak mungkin ya. Ketika yang dimaukan adalah ikhtilaf dalam perkara ahkam syar'iyyah, ikhtilaf dalam perkara fikih yang sama-sama kuat argumentasi dalilnya. Ini pendapatnya para ulama kibar, para fuqaha. Ini pendapatnya para ulama yang lain, para fuqaha. Mungkin toleransi dalam perkara semacam ini. Sekarang kita lihat apa yang dimaukan sama mereka dengan kaidah ini. Ternyata dengan kaidah ini barakallahu fikum digunakan oleh mereka untuk bersaudara dengan al-Yahud, dengan kaum Nasara. Dia mengatakan permusuhan antara kami dengan Yahudi bukan masalah agama, tapi masalah rebutan tanah saja. Ini ucapan siapa ya, Pak? Ini tengkotnya Ikhwan Muflidin namanya Yusuf Al-Qaradawi. Memasukkan tokoh-tokoh Nasrani dan segala macamnya ke dalam partai mereka. Ketika ditinggalin, ya di wayang dulu Pak Guna Pak Bani Maktalah Nabi, sudah hargai perbedaan. Allahul Musta'an. Ternyata mereka memasukkan semua ashabul ahwa'i wal bidah dalam dakwah mereka. Sufi masuk, Syi'i gandeng. Tokoh mereka baru muncul di Indonesia ini mengatakan Sunni dan Syi'i itu bersaudara. Itu tokoh ikhwannya. Syi'i masuk, ya Allah, Sufi masuk, semuanya masuk. Sunni, afwan. Salafi tidak bisa. Allahul Musta'an. Ini akar dan asal muasal pemahaman tadbir dari sini. Kemudian dimodifikasi lagi oleh kaum sururiyin dengan manhaj muwazanah mereka. Anda paham ya? Ini yang muncul di Indonesia ini. Pemahaman sururiyah dengan pemahaman muwazanah. Pemahaman muwazanah harus adil. Ketika antum mengkritik, mencela atau menjelaskan tentang penyimpangan seseorang harus adil. Sebutkan kejelekan-kejelekannya dan sebutkan kebaikan-kebaikannya juga supaya adil. Itu namanya muwazanah. Itu bid'ahnya kaum sururiyin yang telah dibantah oleh para masyayikhul kibar. Lagi-lagi yang paling terdepan dalam membantahnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi' lagi. Barakallahu. Tidak ada dalam nasul Quran, nasul hadis, keterangan salaf, tidak ada yang semacam ini. Kalau makomnya makom tahdir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan, cukup disebutkan kejelekan saja. Karena makomnya makom tahdir. Dari sini akhirnya membias prinsip al-wala wal-bara yang semestinya begitu jelas membias. Bermudah-mudah di dalam muamalah dengan hizbiyin, bermudah-mudah dalam musyarakah dakwah dengan hizbiyin, bermudah-mudah dalam terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Awal mulanya digunakan untuk membela Syekh Qutb, tadi ujung-ujungnya digunakan untuk memuliakan ashabul ahwa'i wal bidah, meruntuhkan prinsip al-wala wal bara. Ini aja sudah banyak gugur ya. Terkait dengan prinsip muwazanah
yang gugur. Sama al-audah, safarul hawali, ayat al-qarni, dan segala macamnya. Sampai sekarang menjadi doa hizbi. Dulunya dikenal sebagai doa tadadiyyin, dipuji oleh para masyayikh. Kena fitnah suruhnya ini. Di Indonesia ini juga begitu banyak sekali yang termakan dengan pemahaman sururiyah ini. Orang semacam Yusuf Utsman Faiza ini sebagai pelopor pertama yang memunculkan pemahaman muwazanah di Indonesia ini. Linknya dia dulu ya, Munida dan kawan-kawannya itu. Anda tahu sekarang kumpul apa kisah? Setahu saya yang berkumpul sekarang Yusuf Utsman Faiza, kemudian Tiranda, Muhammad Ali bin Badri dalam kepengurusan inti BP Al-Irsyad. Nah, kemudian di zaman sekarang ini para kaum muncul lagi modifikasi yang lainnya yang dimunculkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili yang dikenal dengan fikrah Ruhailiyah atau fitnah Ruhailiyah. Harus menggugurkan prinsip hajrul mubtadi, isqatul hajr, menjatuhkan, menggugurkan prinsip memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sekarang itu zamannya lemah lembut, rifqun walin, terus begitu, lemah lembut. Sudah nggak ada lagi zamannya tahziran. Dengar suara gini ya, Evan? Dengar dari mana ya, Evan? Nyaring sebelah mana ya, Evan? Kok kayaknya dekat sekali sama tempatnya antum ini? Sudah nggak ada zamannya sekarang itu. Sekarang itu bukan zaman tahziran. Sudah dakwah yang benar. Itu pemahamannya Ruhaili. Pemahaman tamyiz, mementahkan takdirnya para ulama, mementahkan prinsip tahdir, mementahkan prinsip rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah para ulama, mementahkan yang namanya prinsip hajr mubtadi, hajr mukhalif, sikap memboikot orang yang menyimpang, gugur kata. Padahal tidak mungkin gugur, minimal dengan hati. Mengingkari dalam hati, memboikot dengan hati, atau tidak suka sama dia, atau benci kepada dia. Dan di zaman sekarang pun masih mungkin kita untuk memboikot mereka semua. Tidak hadir di acara mereka, tidak ikut taklimnya mereka, tidak baca majalah mereka, tidak mendengarkan radio mereka, tidak membuka televisi mereka. Memang televisi dibuka, ya enggak. Dan semisal itu hadir namanya. Mungkin walaupun kita seorang diri, tidak mungkin berbuka minimal dengan hati. Ini yang kemudian dimakan mentah-mentah dan menjadi barakallahu fikum ikonnya MLM. Barakallahu fikum. Di sini anti manhaj. Ketika tema-tema yang bernuansakan manhaj antipati, dikit-dikit manhaj. Yang digunakan cuma tauhid. Sunnahnya mana? Dakwah tauhid, betul. Tapi Ahlussunnah Salafi di zaman sekarang ini ikhwan terkait dengan fitnah yang ada selalu menambahkan dakwah tauhid was sunnah. Bahkan dakwah tauhid was sunnah dan dakwah salafiyah lengkap sorahatan. Karena muncul fitnah dari kalangan mereka, fitnah roja dan kawan-kawannya, MLM dan kawan-kawannya, ini semuanya dari fitnah tamyiz. Lebih banyak lagi yang bergelimpangan dalam dakwah salafiyah dengan fitnah-fitnah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu ta'ala salam wa salam. Ini ujungnya dari sana. Sehingga kelihatannya kok beda-beda ya. Tapi ujung-ujungnya Evan ada benang merah di antara mereka semua. Jangan heran ketika mereka semua sekarang bisa menyatu. Dulu MLM begitu nggak suka, begitu benci dengan yang namanya sururiyin, rojaiyin, halabiyin. Sekarang mesra. Diziarahi ma'hadnya, disambut dengan meriah, diundang ke tempatnya, disambut dengan meriah. Dai halabiyin, dai roja, doktor LCMA, FALC, Syafiq Reza Basalamah datang ke markas MLM di Bajirupa di Makassar sana, memberikan tausiah di sana, sambut dengan gembira. Diundang di Aceh sana, sambut dengan gembira dan segala macamnya.
Yang satu masuk ke TV-TV mereka, Sultan Qurai masuk TV-nya mereka, Abdul Sa'rani TV masuk dalam TV-nya mereka. Terus ini semakin lama semakin mendekat, semakin erat. Ini semua dikarenakan fitnah-fitnahnya. Sehingga sumbernya imma Syekh Qutb wa imma manhajut tamyiz. Dan sama sekali para fitnah itu besar yang menimpa, yang menghempaskan dakwah salafiyah yang menyebabkan korban adalah fitnah tamyiz. Tidak ada fitnah tamyiz pun di zaman sekarang ini melainkan al-mumayyi'ah dan semisalnya mesti sebagai pembela-pembela. Ketika muncul fitnah imam, fitnatul Ma'bari di Yaman sana yang membuat wajib ta'ayus dengan Rafidhah yang berisikan kekufuran, penyimpangan dan segala macam, yang membelanya dari kalangan Umayyah, MLM di Indonesia. Wah, setiap kali muncul sekian banyak penyimpangan yang berarahkan tamyiz, ini semua yang membelanya dari kalangan Umayyah, di mana mereka berada. Di Indonesia yang paling getol dari kalangan MLM. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dan Anda merasakan sendiri bagaimana banyaknya orang-orang terpental dalam dakwah yang mulia ini dengan berbagai fitnah tadi. Dulu perasaan di samping kita taklim sama-sama, sekarang tidak. Dulu perasaan sama-sama kita, kumpul bersama, ijtima bersama. Kok sekarang tidak? Ada sensus khusus untuk jebolan degolan. Ada yang sensus khusus untuk jebolan yang banyak. Alumni degolan 1, degolan 2. Tiap tahun disensus. Kan ada kumpul ketika daurah di Yogyakarta. Nah, tahun sebelumnya ramai, banyak orang, masya Allah. Oh, kawan-kawan lama kumpul semuanya. Tahun berikutnya ini tidak ada, ini hilang, tersungkur, terperangkap, kejungkal, dikasih tausiah dan segala macamnya supaya istiqomah dan segala macam sampai tangis-tangis dan segala macamnya. Tahun berikutnya lagi berkurang lagi. Oh, ini tidak ada, itu tidak ada, ini hilang, ini terkapar. Allahumma musta'an. Nasallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum. Fitnah katsirah, al-fitnah fasabah. Fitnah sangat banyak dan fitnah sangat menghempaskan menggait-gait, sehingga jangan merasa aman dari semua fitnah yang ada. Ambil pelajaran dari pihak dia yang telah lama berhempas dari dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum. Tidak usah membahas terkait dengan mantan panglima, dikarenakan aku yang paling tahu terkait dengan kondisi dia. Dia babnya lain, penyimpangan dalam bab yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Antum a'lamu bihi. Antum lebih tahu tentang dia daripada saya. Barakallahu fikum. Al-Muhim, ini sekiranya sanadina azzaikumullah. Antum baca kitab yang tebal tadi, namanya Umdatul Ibdi, di bantahan atau kumpulan makalah-makalah Asy-Syaikh bin Hadi dalam membantah pemahaman Al-Halabi. Tebal begini, 700 sekian halaman. Barakallahu fikum. Harganya Rp300. Murah ya, Bang. Zaman sekarang uang segitu paling apa ya, Pak? Beras karung ya. Ada kelas itu. Ini kitab segini. Ungkap di sana sekian banyak halaqah, sekian banyak makalah-makalah Asy-Syafi'i dalam mengungkap fitnahnya Al-Halabi, dan Ar-Ur, Al-Maghrawi, Abul Hasan, Al-Halabi, segala macamnya di sana. Dan juga baca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan fitnah Ruhailiyah. Asy-Syafi'i juga punya kitab khusus lebih tebal daripada yang di depan saya, Pak. Mengupas terkait dengan pemahaman Ruhailiyah yang bermunculan pada waktu itu dewasa ini. Al-Muhim, istiqamah di atas sunnah, terus telah berilmu syar'i dengan bimbingan para ulama kibar, batahan para ulama kibar terkait dengan fitnah-fitnah yang sekarang ini, supaya memiliki benteng yang kokoh, yang kuat dalam berpegangan di masa-masa fitnah yang ada sekarang. Jangan merasa aman dari fitnah-fitnah yang ada pada waktu itu, dikarenakan kita sekarang betul-betul menghempaskan dan banyak memakan korban. Intinya kembali kepada prinsip di atas,
Jangan menggantungkan agama kita pada seseorang, terutama yang masih hidup. Dikarenakan orang yang masih hidup dan aman dari namanya fitnah. Kita kembali pada prinsip yang jelas Alkitab dan Sunnah dan kembali kepada para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala ajma'in. Prinsip kita adalah ittiba' bukan taklid. Ittiba' bukan taklid. Adapun terkait dengan yang masih hidup, selama mereka di atas sunnah dan dengan bimbingan di atas sunnah, kita menerima nasihatnya, ilmunya, ujangan-ujangannya. Kalau begitu mulai menyimpang, maka jangan membela penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum wallahu ta'ala alam. Bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.